Direktur Utama Pertamina dan jajarannya hari ini menyambangi Kejaksaan Agung. Pertamina mengaku datang untuk menyampaikan dukungan kepada Kejaksaan Agung dalam upaya bersih-bersih di Pertamina. Direktur Utama Pertamina didampingi Komisaris Utama Pertamina dan jajaran auditor internal disambut Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dirut Pertamina yang baru dilantik pada November 2024 lalu mengaku bahwa peristiwa ini menjadi momentum introspeksi Pertamina dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik, sekaligus memberi laporan hasil uji lab terkait spesifikasi BBM saat ini. Kami mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum. Tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian. Bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang sidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Sebelumnya untuk membuktikan kualitas BBM yang dijual di pasaran, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di Jakarta. Ingin memastikan kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat sesuai standar yang ditetapkan oleh Pertamina. Dalam sidak ini, Pertamina bersama lembaga independen seperti PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rainland Indonesia melakukan pengujian kualitas BBM secara langsung di tempat. Pengujian dilakukan di salah satu SPBU Pertamina, Jalan Gatot Subroto dan Jalan MT Haryono. Hasil pengujian menunjukkan produk BBM Pertamina telah memenuhi spesifikasi teknis yang berlaku. Upaya ini merupakan bagian dari langkah Pertamina dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produknya, khususnya di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Pertamina menegaskan akan terus melakukan pengawasan kualitas secara berkala di seluruh SPBU di Indonesia. Selain kami juga melakukan uji berkala oleh Lemigas, kami juga turut bekerja sama dengan independent surveyor yang sudah ada, antara lain dari TUV dan juga dari Surveyor Indonesia. Intinya untuk tentunya memastikan kualitas produk dari BBM Pertamina sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang ada pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian SDM. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Kabarreskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengungkap 5 kasus menonjol yang terbongkar di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Januari hingga akhir Februari. Dari 5 kasus ada jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Dari kelima kasus yang terungkap selama 2 bulan terakhir, polisi berhasil mengamankan 7 tersangka, terdiri dari 4 warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia yang merupakan jaringan Freddy Pratama.
Sementara dari ribuan kasus, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Jajaran menyita 4,171 ton narkoba dengan nilai barang bukti 2,7 triliun rupiah. Dalam pengungkapan ini, setelah kita lakukan penyelidikan, pendalaman, ada juga yang masih merupakan terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari jaringan yang sudah kita ungkap selama 2 bulan ini, yang termasuk dalam jaringan Freddy Pratama, ada 7 orang tersangka, 4 orang WNA dan 3 orang WNI. Dengan barang bukti sebanyak 35,3 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di 5 TKP, yaitu Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Banjarbaru. Dari keseluruhan pengungkapan dalam periode ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian sabu 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, dapat hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis atau yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau dijumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, bernilai sekitar 2,72 triliun rupiah. Sementara itu, Divisi Propam Mabes Polri menangkap Kapolres Ngada atas dugaan narkoba dan asusila. Berdasarkan pemeriksaan, Kapolres Ngada dinyatakan positif narkoba. Polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja yang ditangkap oleh Divpropam Mabes Polri pada Februari kemarin. AKBP Fajar ditangkap atas kasus dugaan narkoba dan asusila. Polda NTT menyatakan berdasarkan laporan dari Divpropam, hasil tes urin Kapolres Ngada positif narkoba. Sementara laporan lain terkait dugaan asusila terhadap anak di bawah umur masih dalam pendalaman. Kemudian yang bersangkutan kemarin hasil pemeriksaan dari hasil tes urin sudah dinyatakan positif penggunaan narkoba. Selain kasus narkoba ada kasus lain kemudian? Sementara yang dapat kita terima baru hasil tes urinnya, kemudian kalau untuk kasus yang lain mungkin masih pendalaman. Polri secara institusi akan menindak semua anggota yang melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 2 pelaku penggembosan ban mobil dan menggasak uang nasabah bank sebesar 250 juta rupiah di Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara dibekuk tim Reskrim Polda Metro Jaya. Kedua pelaku merupakan spesialis penggembosan ban mobil yang kerap mengincar nasabah bank. Tim Resmo Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dihuni 2 pelaku penggembosan ban mobil di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam. Kedua pelaku berinisial AR dan FF tak berkutik saat dibekuk. Petugas menyita senjata tajam yang digunakan untuk menggembosi ban mobil korban dan uang tunai sisa hasil kejahatan. Aksi keduanya sempat viral di media sosial saat mencuri uang tunai 250 juta rupiah di Jalan Sungai Berantas, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku menggembosi ban tersebut dengan pisau dan juga
paku yang sudah dimodifikasi oleh pelaku. Setelah korban turun dari mobil untuk mengecek keadaan bannya, pelaku langsung mengeksekusi uang yang baru saja diambil oleh nasabah tersebut. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.